Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang akhirnya SP2D, bantuan PKH dan bantuan BPNT termin ketiga sudah diturunkan sampai itu. Nah, ini di luar dugaan karena dipercepat sekali KPM PKH dan KPM BPNT yang terus-terusan menunggu akhirnya sekarang bisa mendapatkan informasi yang lebih jelasnya bahwasanya sudah diturunkannya SP2D tersebut. Nah, kira-kira setelah SP2D diturunkan, kapankah bantuan PKH maupun BPNT akan dicairkan? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya hari ini ada kabar gembira bahwasanya bantuan BPNT, bantuan PKH untuk termin yang ketiga sudah diturunkan SP2D-nya. Nah, kira-kira setelah SP2D ini diturunkan, kapankah akan terlaksana pencairan bantuan BPNT dan juga bantuan PKH? Karena memang bantuan PKH dan BPNT ini memang belum 100% itu terlaksana. Mungkin masih progres untuk pencapaian dalam 100% pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT. Nah, sering saya sampaikan bahwasanya untuk bantuan PKH dan BPNT ini dicairkan melalui dua mekanisme. Ada yang dari KKS dan ada yang penyalurannya melalui PT POS. Dan untuk penyaluran yang melalui PT POS itu masih diteruskan hingga nanti pada akhir Mei tahun 2023 ini sampai itu. Terkhusus di daerah kami, Kabupaten Banyuwangi itu pencairan bantuan PKH, BPNT, dan juga dibarengkan dengan bantuan beras 10 kilo itu nantinya akan terus dilaksanakan hingga terakhir besok tanggal 26 Mei tahun 2023 ini. Kemudian untuk yang bantuannya disalurkan melalui KKS itu juga masih terus akan disalurkan hingga nantinya untuk pencairan pada tahap-tahap kedua ini selesai dalam 100% sampai itu. Nah, kemudian perlu Anda ketahui bahwasanya untuk bantuan PKH itu di setiap tahunnya adalah dibagi menjadi 4 tahap. Untuk tahap yang pertama, bantuan PKH itu terdiri dari alokasi Januari, Februari, Maret. Kemudian tahap yang kedua itu April, Mei, Juni. Kemudian tahap yang ketiga Juli, Agustus, September. Dan tahap yang keempat adalah Oktober, November, dan Desember. Dan untuk pencairan bantuan BPNT sendiri itu sebenarnya setiap bulannya itu adalah dicairkan sebanyak Rp200.000. Namun kali ini pencairannya itu dirapel 2 bulan. Jadi yang sudah dicairkan itu adalah Januari, Februari tahap pertama, kemudian tahap kedua adalah Maret, April, dan tahap ketiga Mei, Juni yang saat ini dinanti-nantikan oleh para KPM, BPNT murni maupun BPNT yang mendapatkan PKH. Nah, di sini patut Anda ketahui juga bahwasanya antara termin dengan tahap itu berbeda sampai itu. Jadi kalau yang dimaksud dengan per tahap itu kalau bantuan PKH itu 3 bulan sekali, kalau bantuan BPNT itu yang sekarang terbaru adalah 2 bulan sekali. Jadi beda ya antara tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dengan termin 1, termin 2, dan termin 3 serta termin selanjutnya.
Biasanya kalau termin itu adalah jika di tahap tersebut sudah mulai dicairkan, misalkan di tahap yang kedua sudah mulai dicairkan, itu tidak serentak satu hari tersebut atau satu minggu tersebut itu langsung 100% KPM yang dalam SP2D itu disalurkan secara bersamaan. Tapi yang dimaksud di termin itu adalah nanti di termin 1 keluar SP2D dengan jumlah total KPM 1000 misalkan. Kemudian nanti ada lagi termin yang kedua muncul SP2D dengan KPM 2000. Kemudian di termin yang ketiga ada lagi KPM dengan jumlah KPM adalah 500 KPM. Nah, itu yang dibedakan antara tahap dan termin. Jadi kalau termin itu adalah pencairan secara berkala yang dilakukan dalam satu tahap saja. Beda lagi dengan yang dimaksud tahap pencairan itu adalah alokasi pada bulannya. Jadi tidak sama ya sahabat YouTube antara termin dengan tahap. Nah, kali ini yang dimaksud dalam video ini SP2D, BPNT, dan PKH adalah untuk termin yang ketiga yang sudah turun SP2D-nya. Jadi alhamdulillah sahabat YouTube, hari ini sudah ada SP2D di termin yang ketiga untuk bantuan PKH dan BPNT yang disalurkan melalui Bank Himbara maupun melalui PT POS untuk termin yang ketiga. Berarti masih dalam tahap yang kedua untuk bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Untuk bantuan yang melalui PT POS itu BPNT-nya April, Mei, Juni. Dan untuk yang melalui KKS itu masih bulan Maret, April yang diturunkan hari ini. Jadi ini adalah terusan dari pencairan bantuan yang kemarin di tahap yang kedua bagi bantuan PKH BPNT. Sementara di PT POS juga seperti itu. Jadi sekarang ada data susulan lagi. Dan di daerah kami sendiri, jika ada KPM yang masuk dalam data susulan tersebut, nantinya akan langsung mencairkan bantuannya langsung di kantor pos masing-masing kecamatan dengan membawa surat undangan, kemudian membawa KTP asli, KK asli, dan nantinya disodorkan kepada petugas PT POS, nantinya akan diberikan bantuan tersebut jika di situ sudah sesuai datanya. Dan pengumuman juga terkait bantuan beras 10 kilo, alhamdulillahnya sekarang sudah ada yang mendapatkan undangan di tahap yang ketiga untuk bantuan beras 10 kilo yakni di daerah Jakarta. Di daerah Jakarta Timur, daerah Jakarta Selatan juga sekarang juga sudah melakukan pencairan bantuan beras sebanyak 10 kilo untuk tahap yang ketiga. Artinya tahap yang terakhir. Karena bantuan pangan ini berupa beras 10 kilo ini hanya disalurkan untuk 3 periode atau 3 tahap saja. Dan bagi daerah-daerah yang lain, jika pencairannya sudah tuntas di pencairan di tahap yang kedua, maka juga bisa langsung melakukan pencairan bantuan beras di tahap yang ketiga. Karena dihimbaukan kepada setiap daerah yang sudah tuntas melakukan pencairan di tahap-tahapnya, maka harus segera langsung menuntaskan untuk di tahap berikutnya, sehingga para KPM bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.